Halo pemirsa, saya Amelia Saputri dan saya bersama dua rekan saya akan membahas apakah masih relevan menjadi konten kreator di tahun 2025. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mewawancarai satu narasumber yaitu seorang konten kreator di bidang family camping dan juga traveling yaitu Ibu Herina Firdausi. Pertanyaan pertamanya, kita kan judulnya ini ya tentang konten kreator ya Bu ya? Tentang kreator di Hmm. tahun 2025 itu masih relevan nggak gitu kalau jadi konten kreator di tengah maraknya banyak orang yang jadi konten kreator kayak hampir semua orang jadi konten kreator kan Bu ya. Betul, betul. Nah, kalau pertanyaan yang pertama, kalau menurut Ibu, apa yang Ibu lihat sebagai faktor yang akan menentukan seorang konten kreator bisa bertahan di pasar yang semakin kompetitif di masa sekarang nih, Bu? Sekarang sama nanti yang akan datang kira-kira gitu. Oh, gitu. Kalau saya sih yang pertama ya, tentu aja dari kualitas kontennya ya. Saya sebagai former ya yang udah lama, kira-kira udah 4 tahun kan jadi konten kreator. Jadi gimana saya mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas konten saya seperti itu. Jadi kalau saya kontennya banyak berisi pengalaman pribadi camping yang menggunakan narasi bukan voice over ya. Jadi gimana saya menjaga supaya eh, ya memberikan narasi yang menarik buat orang-orang gitu. Gimana cara saya untuk tetap eh, memberikan visual yang enak, yang jelas, Menarik orang-orang gitu. enak nontonnya. Betul, betul kayak gitu. Lalu yang kedua, tetap kita biarpun udah lama nih ya, tetap kita harus berinovasi. Jadi kalau saya yang isi kontennya camping terus ya, itu gimana cara inovasinya? Karena kan tetap aja datang ke tempat camping, camping menikmati alam, pulang kayak gitu. Jadi gimana nih inovasinya? Yaitu dengan mengganti gear camping saya gitu, ganti-ganti tenda gitu. Jadi orang tetap menarik nih, oh kali ini tendanya ganti, oh oh ada alat baru lagi nih gitu. Lalu selain itu juga ya tempat campingnya, kita cari tempat-tempat camping yang unik, yang menarik ya seperti itu. Lalu selanjutnya gimana bisa bertahan juga kita jaring apa kolaborasi bisa collab tuh ya kayak saya misalkan ketemu sama Rick Santoso sama Jajago Keliling Indonesia gitu perbanyak teman-teman yang dari sesama YouTuber traveling juga gitu yang suka camping juga kayak gitu kita itu bagus juga tuh untuk supaya kita tetap bisa sharing-sharing ya kan bertahan gimana cara mereka bisa sukses di YouTube kayak gitu. Lalu eh, dengan kayak gitu juga kita update ke para viewers juga gitu. Kalau kita tuh oh kita ketemu loh sama konten kreator ini kayak gitu. Itu juga kita tetap harus update di platform lain kayak ke Instagram gitu. Kita juga tetap update. Lalu yang ketiga ya adaptasi sama platformnya. Ya ada Jadi sama di algoritmanya gitu ya Bu ya. iya itu algoritmanya juga sama kayak YouTube dulu kan short to YouTube kan nggak terlalu ini ya. Ya Sekarang nggak terlalu. YouTube shortnya juga ternyata banyak yang nonton gitu. Saya juga ditanya orang-orang kok nggak bikin short gitu. Tapi ya semenjak di push kayak gitu terus akhirnya saya harus adaptasi nih. Oh ya udah saya juga bikin short deh gitu. Saya upload juga kayak ke short. Nah itu kayak gitu sih paling kalau saya ya. Dan konsisten tentunya ya. Walaupun sekarang saya udah jarang nih, udah jarang camping, jarang nggak kayak dulu tuh yang pandemi saya bisa seminggu bisa 2 kali ada konten. Kalau sekarang saya paling seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Tapi gimana biar orang-orang tetap loyal sama saya nih. Teman-teman saya yang udah ratusan ribu, udah 500 ribu ke atas kontennya. Tapi yang kenapa makin kesini yang nonton makin ini. Padahal dulu suka viral gitu ya. Ya ya Yang langsung kalau dulu, naik-naik gitu ya Bu. oh naik cepet banget. Nah mereka bertanya, kok bisa sih Kak Her? Ini maksudnya saya lama banget naikin di subscriber. Tapi yang nonton Alhamdulillah masih segitu-segitu aja dari dulu Segitu ratusan ya. ribu masih nyentuh terus. Nah, kenapa? Ya karena itu mungkin saya konsisten. Saya nggak ganti-ganti eh, topik tema. Saya tetap camping keluarga, tetap hiking, tetap ini. Kalau teman-teman saya dari yang solo camping, mereka ganti ke family camping. Mungkin itu yang membuat audiens juga jadinya berantakan gitu ya algoritmanya. Jadi yang tadinya audiensnya harusnya dari orang luar yang nonton suka solo camping, tiba-tiba kok ini konten ini apa channel ini berubah menjadi konten Family apa camping. camping gitu ya. Jadi ya kayak gitu harus konsisten juga dengan topik kita. Itu seperti itu supaya bisa bertahan. Supaya bisa bertahan gitu. Intinya Mm, konsisten dengan apa yang kita mulai gitu ya Bu ya. betul, iya betul. Kalau ini yang kedua, Ibu masih sama saya. Kira-kira menurut Ibu apa sih tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh konten kreator di tahun ini, tahun 2025, dan gimana caranya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangannya kayak gitu, Bu? Ya, betul. Kayak yang kamu bilang tadi ya, ini kan semakin banyak nih konten kreator. Sama, bukan dari bidang lain aja, bidang camping juga makin banyak sekali konten kreator yang muncul gitu ya.
Jadi ya paling di saya tantangan terbesarnya gimana saya bisa bersaing dengan orang-orang yang udah pakai gadgetnya itu kamera pro, yang pengambilan gambar itu yang udah sinematik gitu. Saya kadang minder, saya minder banget. Sedangkan saya dari dulu cuma pakai handphone aja, bukan karena nggak mau, tapi karena saya nggak bisa. Udah belajar pakai kamera DSLR, ternyata berat, tangan saya malah sakit, kayak Iya. gitu gitulah. Ngeditnya susah, mesti ke laptop dulu. Sedangkan saya juga IRT kan ya, jadi Hmm. nggak bakal punya waktu untuk kayak gitu-gitu. Jadi saya maunya di handphone, ngedit di handphone, ngerekam di handphone, semuanya handphone gitu biar saya juga ini. Nah, itu tantangan saya. Jadi gimana nih ya bersaingnya dengan mereka yang udah bagus. Jadi ya saya tetap itu, jangan minder, saya tetap kasih yang terbaik. Saya lihat nih, audiens sukanya kalau di komen-komen dia sukanya ngelihat apa sih dari konten saya. Oh, ternyata anak saya nih si Wonbin pada seneng banget kalau ngeliat dia makan gitu, kalau ngeliat dia lagi ngelakuin aktivitas di tempat camping. Nah, saya banyak lah frame-nya dia, jadi lebih banyak in frame tuh Wonbin, lebih banyak uh, kediain. Tapi ya itu kita kasih briefing dulu ke Wonbin gimana nih audiens soalnya kamu kayak gini loh Won gitu. Jadi ya kita dengerin audiens mereka sukanya apa gitu. Jadi di situ kita bersaingnya dengan tetap cari yang original gitu, tetap gimana saya menyuguhkan isi konten saya kayak gitu. Lalu sama ya itu audiens pengennya kan pasti lebih yang aduh Kak ayo dong ini kalau malam ngeblur nih konten sebelah udah bagus banget videonya kayak gitu. Ya paling saya jadi bisanya memperbaiki dirinya dengan kalau ada handphone saya pakainya Samsung ya. Kalau ada Samsung baru yang saya lihat speknya oh kameranya lebih bagus nih gitu. Ya udah saya akhirnya nabung ya buat beli kamera yang lebih bagus yaitu handphone yang lebih bagus. Paling dengan cara itu saya bisa ininya ya mempersiapkan dirinya. Persiapkan dirinya gitu ya Bu dengan meningkatkan Ya, kualitas konten gitu ya Bu. Ya, betul, betul. Iya, baik. kayak Bakal pertanyaan gitu. selanjutnya bakal dibacain sama Anastasia Ibu ini teman saya. Iya. Baik, Ibu, pertanyaan saya, bagaimana menurut Ibu perubahan kebijakan dari platform besar, misalnya YouTube, Instagram, TikTok, akan memengaruhi keberlangsungan profesi ini di tahun 2025? Mm-mm. Nah, kalau dari saya sendiri ya, dampak kebijakan itu karena saya kontennya konten orisinil ya, jadi benar-benar pengalaman pribadi. Saya nggak ngambil konten, nggak bukan yang repostan konten, bukan yang eh, konten yang me, apa, me, apa ya, yang nyatut lah Mengekspresikan gitu gitu lah pokoknya. ya. Ya, pokoknya intinya konten sendiri. Jadi Clipper ya, Bu. ya, yang kayak gitu. Jadi so far aman sih, dah. Saya belum berdampak apa-apa buat konten saya. Jadi saya juga suka dapat notif kan, oh nih udah ada kebijakan baru ini dari YouTube atau dari Instagram harus harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi kebijakan mereka sekarang yang mereka keluarin itu rata-rata memang untuk ini nih, para konten kreator baru yang memang mungkin sudah terlalu banyak ya konten kreator sekarang itu udah terlalu banyak. Jadi YouTube juga mungkin akhirnya seleksinya harus lebih ketat. Nah, itu paling tantangannya buat kreator baru nih. Jadi ya itu mau monetisasi harus lebih tinggi kan nggak kayak dulu saya dulu 4.000 itu aja udah bisa monet. Kalau sekarang harus lebih tinggi sekali. Kalau dari saya sebenarnya itu bagus sekali ya. Jadi ya lebih ini sih lebih ya itu Menantang gitu ya Bu ya. ya itu juga. Nah jadi buat kalian juga kalau yang bikin konten kreator jadi ya memang keoriginalitasan lalu ke kreatif kalian kreativitas kalian itu harus lebih ini lagi sih lebih menantang ya buat kalian. Kayak gitu. Kalau dari saya sendiri yang udah former ini udah lama, aman sih, alhamdulillah. Ya, selanjutnya. Hmm, Mm-mm. Baik, Ibu, selanjutnya, Hmm. menurut Ibu, apakah konten kreator akan semakin dibutuhkan di sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau korporasi di masa depan? Jika iya, bagaimana cara kreator dapat memanfaatkan peluang tersebut? Mm. Ya, tentu tentu itu sangat masih sangat ya dibutuhkan sekali apalagi sekarang kan digital apa-apa semua digital. Orang yang ya PNS itu dulu kan kaku ya mereka mana ini belajar tentang digital. Kalau sekarang banyak PNS yang malah TikTokan di kantor yang ini pokoknya dari segi kesehatan lah pendidikan guru-guru banyak yang jadi TikToker ya. Jadi benar-benar memang sudah seperti itu karena ya sangat berpengaruh sekali. Kayak contohnya tuh yang di Surabaya apa di mana yang gitar apa guru musik itu yang bisa sampai ngajarin musiknya dari Oh, Al Azhar Surabaya sampai dipanggil sama artisnya langsung gitu itu se se sepengaruh itu gitu konten kreator itu karena gurunya itu kan konten kreator ya sampai bisa iya
ya bisa sampai ke luar negeri kayak gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali dan kayak gitu kan ada unsur edukasinya. Jadi orang lihat oh sekolah ini, wah jadi sekolahnya yang naik, sekolah ini gurunya keren. Jadi ya itu menyebarluaskan informasi yang memang baik, yang positif itu sih sangat penting sekali gitu. Kalau dari kita sebagai konten kreator gimana tuh memanfaatkan gitu. Ya kita kolaborasi. Kalau buat saya pribadi, konten saya memang natur ya, lebih ke Alam gitu. alam, camping kayak gitu. Ya, itu hubungannya kemana? Hubungannya ke lingkungan. Saya makanya banyak dipanggil itu untuk narasumber sebagai, ya di kampus-kampus. Gimana nih? Kampus kan banyak sekali tuh pecinta alam ya yang suka naik gunung. Nah, ayo nih, saya dipanggil kasih pendidikan gimana caranya biar orang nggak buang sampah di gunung, biar nggak buang sampah di tempat camping, kayak gitu. Paling kolaborasinya ya seperti itu yang bisa saya manfaatkan. Dari situ kan juga jadinya, oh yang tadinya nggak tahu saya gitu, jadi oh dia oh konten kreator ada ini gitu loh secara kita untuk sekalian memasarkan memarketingnya Masarkan ya, channel kita. promosi Ya, gitu lah ya, Bu. promosi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya sangat ini sih berpengaruh kita. Sangat berpengaruh. Kesehatan juga kayak gitu. Heeh, mungkin ada dari konten kreator lain di bidang kesehatan kan banyak sekali sekarang semua sektor tuh sudah pasti ada konten kreatornya. Kayak Mungkin gitu. buat seluruh sektor itu lebih ke untuk edukasi gitu ya, Bu, mengenalkan. Ya, betul. Harus ada edukasinya, unsur edukasinya. Gitu. Heeh. Jadi malah lebih bagus gitu ya, Bu, untuk ke masa depannya. Heeh, jadi peluang banget itu untuk konten kreator. Baik. Selanjutnya ini Mm-mm. dua pertanyaan terakhir bakal di Mm-mm. sama Robi. Boleh, Robi? Oke, Hmm. ya. Baik Ibu, untuk Nah, pertanyaan selanjutnya, uh, sebagai konten kreator yang bergelut di bidang traveling, uh-uh. apa kedepannya topik terus untuk itu strategi Ibu untuk menjadi konten Ibu semakin menarik di masa sekarang itu apa Ibu? Oke. Wah, kalau traveling tentu aja itu makin justru kayaknya nggak akan ada habisnya itu topiknya. Eh, ya saya bersyukur banget ini walaupun saya nggak pernah merencanakan untuk jadi konten kreator ya, terutama di bidang outdoor, di bidang apa eh, alam gitu lingkungan, tapi ya saya pikir saya udah terjun ke bidang yang benar gitu karena traveling itu nggak ada habisnya, terutama sehabis pandemi ya. Orang itu nyari pergi itu ya nyari perginya ke outdoor, ke luar ruangan. Entah mereka mau camping, entah mereka sekedar staycation ke tempat liburan ke daerah-daerah pelosok, ke daerah-daerah yang indah di Indonesia maupun di luar negeri. Kayak gitu. Jadi saya pikir traveling itu nggak akan ada habisnya. Seluruh belahan dunia, walaupun cuma di Indonesia, itu ke ujung-ujungnya nggak akan habis untuk kita bisa jelajahi Color kayak gitu. gitu ya, Bu. Ya, heeh, benar. Lalu eh, gimana nih apa strateginya ya buat semakin Ya, menarik di strateginya Ya Ibu, gimana? traveling strateginya ini? biar semakin menarik gitu konten Ibu. Ya, itu tetap kita tetap visual yang menarik kan kita lagi traveling nih kita kasih keindahan-keindahan alam gitu Indonesia kayak gitu lalu cerita-cerita yang menginspirasi kita bisa ini nih kita bisa telusuri adat budayanya kayak gitu itu saya pikir saya dulu nggak terlalu tertarik sama konten teman saya tuh jajak keliling Indonesia karena dia bener-bener ini ya nyusuri adat budaya segala macam tapi viewersnya malah makin naik terus kok bisa ya ternyata ya itu orang Indonesia benar ternyata mereka senang gitu mengulik kebudayaan kita mengulik saya pikir orang udah nggak tertarik akan hal itu ternyata mereka senang sekali masih sekali terakhir saya konten saya di Sulawesi itu di Lolai ya di sorry di Sulawesi Toraja itu saya nggak nyangka akan kayak gitu akan ternyata ya booming. Oh, dari situ saya juga jadi baca, oh orang ternyata suka tuh kalau kita tuh malah pelosok tuh malah suka gitu gitu. Jadi yang nonton justru audiensnya makin kan dikasih notif sama YouTube-nya. Audiens kamu makin menyebar nih gitu daripada yang biasanya. Oh, ternyata benar. Jadi orang-orang Sulawesi itu semua nonton konten saya gitu. Karena mungkin yang biasanya nonton saya tuh orang Jabodetabek aja ya, yang sukanya camping keluarga, yang ini. Nah, semenjak saya upload itu Sulawesi Selatan ternyata audiensnya makin besar. Nah, dari situ ya saya belajar juga, wah orang senang nih. Jadi dengan kita semakin mengeksplor Indonesia, semakin banyak juga kita malah bagus buat kita buat menambah subscriber, menambah penonton seperti itu. Nah, selain itu juga kita kasih tips ya di dalam konten kita juga kasih tipsnya nih perjalanannya lewat mana gitu. Saya kasih tahu arahnya, kasih tahu jalurnya gitu. Jadi jangan hanya menceritakan tentang kegiatan kita aja, tapi juga kasih tahu mereka, oh jangan lewat sini ya, nanti lewat yang ini aja, jalannya lebih bagus, jalurnya lebih aman, seperti kayak gitu. Ya, tetap
tetap sih interaksi nomor satu dengan audiens ya. Saya tipikal orang yang membacakan komen walaupun kadang ada yang saya bisa balas, ada yang nggak sempat saya balas. Tapi kita harus baca komen, dari situ kita akan tahu apa yang harus kita kembangkan dari konten kita. Itu untuk bisa semakin menarik ya jadinya ya. Ya, baik Ibu, bisa dipahami. Heeh. Ada Ya, Bu. pertanyaan terakhir juga. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu, apa saran dari Ibu untuk generasi muda yang ingin berkarir sebagai content creator di tahun 2025 dan bagaimana mereka dapat memastikan karir mereka tetap relevan? Ya, banyak sekali nih ya saya lihat. Intinya itu sih, kalian harus cari bener-bener satu topik yang kalian tuh udah yakini, ini suka banget nih sama ini, sama kegiatan ini atau sama aktivitas ini. Dan pasti nggak akan bosan untuk saya lakuin bertahun-tahun ke depan gitu. Jadi biar supaya bisa menjaga konsistensi itu. Jadi gitu ya. Pertama temukan topik yang kalian benar-benar sukai, yang kalian cintai, yang akan kalian nikmati prosesnya seperti itu. Lalu belajar terus, banyak sekali sekarang di internet cara untuk mengembangkan skill, cara mengembangkan hobi kalian gitu. Terutama dalam bidang konten kreator itu harus kalian lakukan ya. Jadi itu terus selalu konsisten. Jangan males-malesan. Ini hajar terus. Jangan emang males, apalagi capek bikin konten kreator itu. Kalau kalian mudah, kalian pikir oh yang ini simpel-simpel aja. Demikian pula nanti audiens kalian juga akan cepat bosan, cepat turun, kayak gitu. Jangan. Jadi tetap berikan yang terbaik gitu. Kayak gitu. Lalu ya fokus kualitas konten juga tetap harus bagus, bikin jangan asal-asalan. Walaupun hanya kayak seperti saya, simple, hanya menggunakan handphone, tapi saya tetap memastikan audiens yang nonton itu pasti akan menikmati konten-konten saya dan terhibur seperti itu. Lalu adaptasi dengan perubahan juga ya, kalau ada perubahan-perubahannya kayak gitu banyak, tiba-tiba ada fitur baru, TikTok punya fitur apa, YouTube punya fitur apa, kalian pelajari, apalagi masih muda-muda itu pasti bisa pelajari dan ya eh, bangun jaringan juga sama teman-teman konten kreator juga kalau bisa, walaupun mereka kadang susah dihubungi atau apa ya, ya cari aja terus pokoknya teman yang bisa diajak sharing untuk bikin konten kayak gitu sih paling. Sama ini ya etika ya, maksudnya tetap harus sopan gitu di depan, walaupun kalian orang nyablak aslinya di belakang usahakan kalau di depan audiens kita tetap harus bisa menjaga sikap gitu, kecuali konten kalian memang konten yang nyablak gitu, konten Yang yang lucu-lucu gitu seru-seruan ya, Bu. ya, yang lucu betul kayak gitu ya, kira-kira seperti itu. Wah, baik Ibu. Eh, Daging banget ya, Bu, Semoga ilmu. membantu ya Iya, Ibu sangat membantu buat untuk yang singkat ini. ya nggak apa-apa. ya, Nanti Bu. kalau ada apa-apa bilang aja, apa WhatsApp aja tanyanya ya, saya balas. Siap, Ibu. Ya, Ibu. Baik Ibu, ini Itu saja satu sudah. Mm-mm. itu aja. Ini Mm-mm. pertanyaannya selain karena kita faktor tugas tadi sangat memberi Mm-mm. insight juga ya kita buat kita gimana tipsnya jadi Alhamdulillah konten ya. kreator gitu Ibu. Iya, semangat buat kalian pokoknya. Ini sangat menjanjikan soalnya memang uh, Iya, profesi ini. Kalau kalian benar-benar serius menjalaninya ya, dan nggak patah semangat, tetap positive thinking sama diri kalian, sama skill kemampuan kalian kayak gitu. Pokoknya nggak boleh menyerah, nggak boleh cepat menyerah. Karena saya juga perlu waktu 4 tahun untuk bisa seperti ini sampai sekarang kayak gitu. baik Ibu. Oke, Kayaknya segitu aja ya. Ibu juga siap. mungkin ada keperluan lain seudah ini. Terima kasih Siap. banyak atas waktunya kita dari kelompok Sama-sama. ASN. Terima kasih banyak Ya, pokoknya. ya, semangat Baik. dan sukses ya, Ya, Bu. buasnya. Baik, seperti itu saja wawancara dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.